Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya sedang pegang buku karya Yuval Noah Harari, 20 Lessons for the Century. Ini adalah salah satu buku yang international bestseller. Tapi sebelumnya dia sudah nulis buku-buku lain seperti Sapiens, Homo Deus, dan ini merupakan buku lanjutan dari dua buku itu. Dan tentu saja masih ada buku-buku yang lain. Nah, sebenarnya karya-karya Harari ini kalau kita kerucutkan, salah satu kesimpulannya adalah dia ingin mengatakan kepada kita semua bahwa sesungguhnya perubahan dunia itu amat sangat luar biasa. Apalagi dengan kemajuan teknologi informasi hari ini, itu akan mengubah semua perilaku kehidupan manusia, termasuk tentu saja tantangan masa depan yang tidak bisa cara-cara lama atau cara-cara hari ini bisa digunakan untuk menyelesaikan problem-problem yang akan datang, karena problem manusia ini akan semakin banyak, tetapi juga kemajuan yang dihasilkan oleh hasil evolusi kognisi manusia itu juga terus terjadi, sehingga sebenarnya sudah bisa kita rasakan hari ini betapa hal-hal yang polanya itu kita dapati 20 atau 30 tahun yang lalu, itu hari ini sudah uh, sangat berbeda dan sangat-sangat bisa dirasakan semua itu. Bagi Anda yang membaca bukunya Harari ini tentu akan sangat mengerti bagaimana pola-pola itu dituliskan dengan sangat baik oleh Harari, dan dia seolah-olah ingin membuat semacam peta masa depan umat manusia dengan racikan-racikan kalimat yang sangat mengagumkan. Nah, saya ingin kaitkan apa yang diomongkan Harari di 3 buku tadi ya, Sapiens, Homo Deus, dan 21 Lessons ini dalam konteks kehidupan kampus. Satu, hari ini terjadi perubahan dinamika kehidupan kampus yang amat sangat berbeda dibanding dengan pola 20, 30, atau 40 tahun yang lalu. Saya ambil contoh. Dulu, Masjid Kampus ITB, Masjid Kampus UI, Masjid Kampus Gadjah Mada, ini yang saya sebutkan adalah Masjid kampus-kampus besar Indonesia, dan dulu sangat amazing, sangat legend, dikenal dengan tempat di mana masjid sebagai center of excellence, center of civilization, gudangnya kegiatan, gudangnya kajian, penceramah-penceramah handal dikumpulkan di masjid-masjid itu. Kemudian berbondong-bondong para mahasiswa itu bergabung dengan berbagai forum yang luar biasa pada zamannya. Hari ini ternyata semua berubah. Dulu barangkali 30 tahun yang lalu kita masih menjumpai, kalau kita datang ke UI, kita datang ke ITB, kita datang ke Gadjah Mada, hari apapun itu ada menu kajian yang ditawarkan. Mau ngaji jenis keilmuan apapun ada. Narasumber yang beken-beken dihadirkan semuanya. Hari ini nyaris semua itu sudah tidak dijumpai. Meskipun kajian-kajian itu masih bertahan, tetapi ritmenya ya amat sangat berbeda dengan peristiwa-peristiwa yang tadi sudah saya sebutkan sekitar 30 atau 40 tahun yang lalu. Ada perubahan yang amat sangat signifikan di tempat-tempat di mana dulu orang benar-benar ketika masuk masjid kampus itu seperti masuk pesantren, seperti perpustakaan hidup di mana kawah keilmuan itu ada di sana gitu. Jika kita mau mengkonsumsi jenis ilmu apapun ada di sana, karena nutrisi intelektual itu benar-benar dihidupkan, ditanamkan, dimasukkan menjadi semacam asupan ya, asupan yang luar biasa, sehingga masjid itu menyumbang kuatnya atmosfer akademik.
Bahkan dari masjid-masjid itu lahirlah gerakan-gerakan mahasiswa, gerakan-gerakan keagamaan, misalnya lahirlah lembaga dakwah kampus, lahirlah gerakan-gerakan keislaman yang lain, termasuk yang memotori gerakan reformasi 98, itu tidak lepas dari kekuatan-kekuatan jamaah kampus dari masjid-masjid yang luar biasa tadi, masjid-masjid kampus yang hebat-hebat dan legend itu. Nah, hari ini semuanya berubah. Bahkan, nah ini saya mau cerita satu fakta real. Di kantor saya itu kan ada sekitar kurang lebih 3.000 koleksi buku. Sudah sekitar 4 tahun terakhir lah pasca COVID-19 sampai hari ini itu tidak satu pun mahasiswa datang, pinjam buku, apalagi kemudian baca, kemudian melakukan diskusi, bedah buku seperti misalnya karya Harari semacam ini, sudah tidak kita jumpai sama sekali. Bayangkan 4 tahun. Dulu sebelum COVID ya, kajian-kajian buku, diskusi-diskusi keilmuan itu masih ada, masih bertahan, masih menjamur. Meskipun ya kita hanya di kampus kecil di daerah, tetapi tradisi intelektual, tradisi berdialektika itu terjadi. Tapi hari ini semua berubah. COVID menjadi satu lompatan di mana industri teknologi informasi itu berkembang amat sangat pesat, sehingga dulu misalnya orang ngobrol, orang bicara jarak jauh lewat video call itu menjadi sesuatu barang yang langka, tapi hari ini menjadi konsumsi biasa. Mungkin 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, konferensi lewat jejaring dunia maya seperti fasilitas Zoom atau Google Meeting dan seterusnya itu hanya dilakukan dan bisa dilakukan oleh pejabat setingkat menteri ke atas. Ini kan? Tapi hari ini siapapun orang yang punya handphone ya atau punya laptop bisa melakukan kontak langsung dengan jarak ribuan kilometer tanpa ada masalah. Tentu dari sisi itu ini satu peradaban baru ya, yang tentu saja itu akan mengubah perilaku umat manusia. Silaturahim yang tadinya bisa datang sekarang cukup lewat video call misalnya. Dulu mahasiswa harus berdarah-darah datang ke perpustakaan mencari buku, membaca dari satu halaman ke halaman. Sekarang cukup dengan mobile-nya, dengan handphonenya, dia bisa ketik kata kuncinya, keywordnya apa, maka semua pengetahuan yang dibutuhkan itu muncul di sana. Artinya, kalau hari ini ada dosen misalnya masih sekedar mengajarkan teori, mengajarkan pengetahuan-pengetahuan standar, hanya transfer of knowledge saja, maka sebenarnya keberadaan mereka nggak akan bertahan lama lagi. Karena pengetahuan-pengetahuan standar itu sudah ada di dunia internet, sudah ada di dunia maya. Sehingga kalau tidak punya added values, tidak punya nilai yang menjadikan seorang dosen itu magnet bagi mahasiswa, ya dia akan tertinggal. Dia tidak akan digunakan, bahkan bisa jadi secara makro profesi dosen ini akan dihapuskan karena pengetahuan tidak lagi harus didapatkan lewat para dosen, tapi bisa dari mana saja. Ada tantangan lain, misalnya begini, teman-teman sekalian. Kita melihat ya, khususnya dalam konteks kampus-kampus di Indonesia, selain tadi perubahan perilaku, perubahan cara belajar yang amat sangat berbeda, gitu ya, itu tampak sebagian besar kampus kita ini tertinggal dari dunia industri. Kalau kita baca misalnya kampus-kampus yang ada di Eropa atau kampus-kampus di Amerika ya, kampus-kampus keren, kampus-kampus nomor satu di dunia seperti Harvard, Stanford atau Oxford di Inggris ya, itu mereka kayak semacam menjadi laboratoriumnya industri. Jadi kalau industri itu membutuhkan tenaga ahli, membutuhkan keilmuan baru, rumusan baru, pemikiran baru, paradigma baru, mereka lari ke kampus.
untuk mendapatkan pencerahan, untuk mendapatkan solusi. Dan tampaknya itu berbeda dengan kita. Kita ini industri justru jauh lebih cepat daripada dunia kampus. Dunia kampus itu 1, 2, 3 langkah justru tertinggal. Sehingga efeknya, teman-teman sekalian, kadang-kadang harus diakui, ini jujur aja, lulusan-lulusan kampus dari manapun, begitu dia masuk dunia industri, dunia kerja, dia harus beradaptasi tidak sekedar dengan lingkungan, tetapi juga beradaptasi mengenai keilmuannya. Wah, ini tentu PR yang amat sangat menarik. Harari sudah meramalkan bahwa begitu dunia digital ini menguasai seluruh lini kehidupan masyarakat, masuk ke ruang-ruang privat masyarakat, maka ada banyak hal yang akan berubah. Generasi seumuran dengan saya ini, kelahiran tahun 80-an, atau apalagi generasi sebelum saya, kelahiran 70-60, tentu tidak akan mendengar kalau ada pertanyaan ke anak-anak, cita-citanya jadi apa, gitu ya. Dulu era kita nih, orang mentok pada menjawab pengen jadi dokter, wah sudah keren banget, pengen jadi guru, pengen jadi tentara, pengen jadi polisi, ya, pengen jadi pedagang, misalnya begitu. Tapi hari ini pertanyaan yang sama akan menemukan jawaban yang berbeda. Kalau kita tanya pada anak-anak, ya, apa cita-citanya di masa depan, mereka ada yang menjawab pengen jadi konten kreator, ya, pengen jadi selebgram, pengen jadi YouTuber, gitu kan, pengen jadi ya pebisnis online yang wah, kita bisa saksikan betapa banyak sekali orang-orang yang ajaib hanya dalam waktu singkat menggunakan dunia internet tiba-tiba menjadi manusia yang kaya raya misalnya. Artinya ada banyak pekerjaan-pekerjaan lama yang terhapuskan dan pekerjaan-pekerjaan baru yang lahir di kemudian hari. Kita ambil contoh misalnya Cina, Amerika, Jerman, Jepang misalnya. Kita ambil negara-negara maju ya. Cina dan Amerika serta Jerman sudah memproduksi mobil tanpa awak, tanpa driver ya, tanpa supir. Dia bahkan sekarang kalau di Amerika itu sudah menjadi kendaraan untuk bisnis taksi online. Jadi mobil bisa menjemput penumpang sendiri tanpa supirnya dan diantar sampai ke tujuan. Jadi smart car betul, mobil cerdas. Cina sudah membuktikan uji coba mobil tanpa sopir berjalan selama sepanjang 800 kilo tidak nabrak. Kalau ada lampu merah dia berhenti. Dia ngerti kalau dia harus minggir, kapan dia harus nyelip, kapan dia harus ngerem, kapan dia harus menghidupkan lampu sen dan seterusnya. Jerman juga sejak tahun 2022 sudah ini ya menjual secara komersial mobil-mobil tanpa sopir atau auto drive dan seterusnya. Jepang sudah menerapkan betapa mereka menciptakan robot dan perawat, ya, robot itu robot dokter dan perawat ya, yang semuanya adalah terbuat dari mesin, dari robot yang bekerja sebagai dokter, bekerja sebagai perawat, bahkan diklaim lebih teliti, lebih akurat begitu ya. Bahkan kalau dimarahi pasien dia tidak akan marah, tingkat akurasinya lebih tinggi dan seterusnya. Bahkan juga kalau kita membaca yang merasakan betapa dunia perbankan kita juga sudah sangat berubah, luar biasa. Dulu transaksi serba memakai uang tunai, tapi hari ini coba Anda lihat betapa kalau kita mau transfer, ya, kita mau beli sesuatu lewat mobile banking ya, beli pulsa, ngisi pulsa listrik, transfer uang, membayar hutang, belanja online, bahkan sekarang membayar pajak, bikin SIM online, bikin paspor bisa secara online,
bikin kakak juga kabarnya sudah bisa dilakukan secara online, transaksi perbankan sudah tidak harus tatap muka, misalnya banyak hal yang sudah bisa dilakukan secara online, pembayaran sekolah, pembayaran kuliah dan seterusnya. Artinya dengan teknologi yang semakin maju, selain dia memudahkan, tetapi dia juga ancaman. Betapa berarti industri perbankan kita nanti secara otomatis akan semakin mengurangi jumlah pegawainya. Karena semuanya sudah diselesaikan lewat teknologi. Contoh lain kalau Anda misalnya ke tol ya, dulu 15 tahun yang lalu kita masih menjumpai ada pegawai tol yang menunggu, nanti kita bayar, lalu kembaliannya diberikan secara tunai. Hari ini cukup klik dengan kartu tol selama saldonya ada, itu selesai semuanya. Jadi teman-teman sekalian, ini menunjukkan ya bahwa perubahan dunia itu luar biasa dan sudah diramal, sudah dituliskan oleh Harari dengan sangat bagus. Artinya, kalau kampus-kampus itu tidak mampu mengantisipasi masa depan, maka kampus itu waktunya, umurnya tidak akan lama. Dia hanya akan menjadi gedung-gedung yang mentereng, ya, simbol-simbol ornamen yang tampak megah, tetapi sebenarnya keberadaannya kosong. Keberadaannya sudah tidak dibutuhkan. Karena orang untuk bisa kaya, mendapatkan duit, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pengetahuan, tidak perlu lagi mengandalkan dunia kampus. Apalagi perusahaan-perusahaan besar kayak Google itu sudah tidak tanya ijazahmu apa, lulusan dari mana, tetapi skillmu bagaimana, soft skillmu bagaimana, ide kreatifmu apa, dan seterusnya dan seterusnya. Maka sudah seharusnya kampus lebih melek, ya, lebih peka, lebih sensitif mendesain kurikulumnya. Hal-hal yang tidak penting mestinya sudah dibuang, hal-hal yang tidak perlu dipinggirkan. Benarkah skripsi masih relevan dalam konteks dunia sekarang dan seterusnya. Jadi seabrek PR yang harus segera diselesaikan oleh kampus agar kampus tidak sekedar menjadi ornamen sejarah. Nanti kalau tidak mau berubah, saya yakin sebentar lagi kampus-kampus di Indonesia khususnya ini akan masuk museum sejarah, hanya tinggal kenangan, hanya tinggal menjadi cerita anak cucu. Mereka nanti akan mendapatkan cerita dari generasi-generasi sebelumnya bahwa dulu ada sekolah-sekolah hebat yang bernama kampus-kampus dengan berbagai macam program studinya, tetapi karena mereka tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan dunia, maka mereka hari ini tinggal dikenang sebagai sebuah cerita, tapi tidak pernah eksis dalam dunia nyata yang terus berubah. Semangat berubah, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.